Konsep hidup orang bertauhid, 3 pertanyaan. Dari mana berasal? Untuk apa dia hadir? Kemana dia pergi? Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sanaduhu wa malja'uhu fi dunyahu wa ukhrahu ilahun. Adapun sandaran dia dan tempat berlindungnya dia, fi dunyahu, di dunianya, wa ukhrahu, dan akhiratnya, ilahun, adalah Tuhan. Minhul amru kulluh, daripada Tuhan yaitu perkara seluruhnya. Wa ilaihi yarji'ul amru kulluh, dan kepadanya lah kembali oleh perkara seluruhnya. Fala yaliqu bihi an yudhilla nafsahu li ghairi rabbih, maka tidak pantas dengan si mukmin oleh bahwa menghinakan ia akan dirinya bagi bukan Tuhannya. Aw an yakhdu'a li ghairi khaliqihi, atau bahwa tunduk ia bagi bukan penciptanya. Wa mujidihi, dan yang mengadakannya. Wa maliki amrihi, dan yang memiliki segala urusannya. Fahuwa minallah wa billah wa ilallah, maka dia mukmin, yaitu berangkat dari Allah, berasal dari Allah. Wa billah, dan dengan Allah, dengan memohon petunjuk pada Allah. Wa ilallah, dan kembalinya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ilmu yang pertama kali wajib dipelajari oleh seorang anak manusia adalah ilmu tauhid. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Mula-mula yang wajib dipelajari oleh orang yang mukallaf adalah mengenal Allah dengan yakin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah selesai membahas tentang sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah. Dari semua sifat-sifat wajib Allah itu punya cahaya, ada pancaran cahayanya, dan kita malam hari ini melanjutkan paparan pancaran cahaya dari sifat-sifat Allah. Ketika seorang manusia menyadari berangkat dia dulunya tidak ada, tanpa dia minta, tanpa disangka, tanpa diduga, dia sekarang ada di alam dunia. Tentu dia sadar ada yang mengadakan dia. Yang mengadakan tentu luar biasa. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia harus pahami, ketika sudah belajar tauhid, dia harus memulai memasang manajemen hidupnya. Ada 3 pertanyaan yang harus diangkat oleh dia, oleh siapa yang belajar ilmu tauhid. Yang pertama, dari mana dia berasal? Yang kedua, untuk apa dia ada di alam dunia ini? Yang ketiga, mau kemana dia ujungnya? 3 ini yang membuat muslim hidupnya sukses. 3 ini
yang membuat muslim hidupnya bahagia. 3 ini yang membuat muslim hidupnya makin berkibar, asal memahami dari mana dia berasal, untuk apa dia dihadirkan di jagat raya ini, dan kemana dia akan kembali. Ketika dia mempelajari ilmu tauhid, dia akan sadar dia makhluk Adam yang asalnya tidak ada, punya Tuhan bersifat wujud yang akhirnya mewujudkan dia dari tidak ada menuju kepada ada. Enggak ada yang kita minta untuk di dunia ini ada, enggak ada. Dan kita enggak bisa memilih ibu saya Butin aja, Butin, bapak saya Pak Harto aja, enggak bisa. Semua kita enggak bisa memilih, dan enggak memilih juga bapak kita asalnya dari barat aja biar mancung, enggak bisa. Bukan pilihan kita, ada di jagat raya ini, semuanya adalah pilihan Allah. Nah, kalau kita sudah paham bahwa kita ini enggak ada diadakan oleh Allah, untuk apa kita ada di dunia ini? Kita suka baca dalam solat kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, pengorbananku, ibadah tuh, nusuk, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Bila sudah punya titik tujuan yang jelas, maka paranin titik tujuan itu, jangan bercabang-cabang. Hayati ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, yang cepat nyampein ke tujuan. Ketika memahami konsep ini saudara, maka lanjutan kajian kita sadar dulu kita tidak ada menjadi ada. Kita sadar kita makhluk lemah, kita makhluk yang hanya punya keinginan tapi tidak bisa menentukan. Kita makhluk yang bodoh, yang tidak berpengetahuan. Kalaulah Tuhan tak kasih. Kita makhluk yang tidak bisa mendengar kalau Tuhan tidak kasih pendengaran. Begitu seterusnya, karena Tuhan kita maha hebat. Dia kuasa, apa aja dia bisa. Kita miskin bisa jadi kaya, kita nggak punya kita bisa punya, kita sakit dia bisa nyembuhin. Segala solusi kehidupan ada pada dia. Segala problem yang menimpa hidupnya dia bisa mengurai, karena dia kuasa. Sehingga wasanaduhu wa malja'uhu fi dunyahu wa ukhrahu ilah, sandaran hidupnya, tempat tumpuan perlindungannya, urusan dunia, urusan akhirat adalah Allah. Kesadaran yang muncul segalanya berangkat dari Allah dan bakal kembali kepada Allah. Kita lemah. Bagaimana kita lahir? Cebok nggak bisa, butuh orang lain. Butuh yang ngurus kita, butuh yang sayang sama kita. Kesadaran ini
bakal memunculkan sandaran hidupnya Allah. Kalau mau menunduk sama Allah, sama manusia tak layak dia nunduk. Tak layak dia menjatuhkan harga dirinya kalau bukan Tuhan. Untuk sujud sama Tuhan, tak boleh dia merendahkan diri kecuali hanya kepada Dia yang mencipta, yang mengadakan dan mengendalikan segalanya. Sehingga ketika memahami hidupnya bahwa kita berangkat dari Allah, Allah adakan kita dari tidak ada menuju kepada ada. Yakin Allah openin kita. Bila Allah ngopenin burung untuk makannya, maka Allah juga ngopenin kita untuk makan kita. Kebutuhan kita Allah adakan. Kita butuh air, ada air. Kita butuh makannya nasi, Allah tahu. Orang kayak model potongan kayak model begini nih, dikasih roti 3 kaleng, habis ditanya udah makan belum? Belum. Maka enggak boleh lahir di Eropa, enggak boleh. Karang tengah aja yang model begini, karang tengah aja, yang makanannya nasi. Itu udah diatur oleh Allah, udah diatur. Kita ini berangkat dari Allah dan bakal balik kepada Allah. Maka dari situ titik tujuan, untuk apa Tuhan hadirkan kita di jagat raya. Singkatnya, kita ada di jagat raya, dilahirkan di jagat raya, diadakan di jagat raya untuk bersaksi ketuhanannya Allah, untuk kita mengenal Allah. Kita ada di jagat raya ini biar kita kenal Allah, bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah yang bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Kita hadir di jagat raya untuk bersaksi, memproklamirkan, memperkenalkan diri kita tentang Allah, penguasa Rabbul Alamin, penguasa jagat raya. Ketika kita sudah tahu ada Allah yang mengatur segalanya, maka kita hidup di dunia ini harus paham Allah ciptakan di dunia 2, tidak lebih dari 2, yang ngenakin kita sama yang megelin kita. Ada 2 di dunia, yang nyenengin kita, yang nyusahin kita, tidak lebih dari itu. Tapi itu semuanya Tuhan yang mengatur. Maka tugas kita bukan memikirkan yang nyusahin, bukan memikirkan yang nyenengin, mikirin yang membuat orang itu senang dan susah. Dia Allah. Larikan segalanya kepada Allah. Ada orang pinternya minjem doang, bayar nggak pinter, ngambil barang pinter, bayarnya kagak pinter, hilang, taruh sok, nomor handphone ganti. Kita jangan pikirin itu. Allah tagihnya Dia. Kalau ada orang ngibulin kita, tagihnya Allah. Ya Rabb, ini yang nipu saya ini makhlukmu. Saya yakin 1000% makhlukmu. Saya nggak tagih dia, dia lemah kayak saya tagih engkau aja. Begitulah hidup.
biar kita jangan terombang-ambing mikirin yang tidak penting dalam hidup. Maka ada ayat yang paling hebat, wal asri, demi waktu, dan siapa pandai memanage waktunya, dia yang bakal sukses. Hidupnya tidak tergulung oleh waktu. Nggak ada pikiran manusia yang kosong, nggak ada. Manusia semuanya punya pikiran, cuman mau di siapa dia. Yang negatif munculnya negatif, yang positif munculnya positif. Ama Allah harus husnudzon. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak tinggalin kita, Allah sangat sayang kepada kita, Allah sangat baik sama kita. Karena itu hari-hari kita deketi Allah. Ini yang paling penting dalam hidup kita. Kita tidak pantas mengemis, sebab jangan sampai pengemis ngemis sama pengemis. Benar apa salah? Hah? Pengemis ngemis sama pengemis. Benar apa salah? Jadi pengemis tuh kalau mau ngemis sama siapa? Iya, sama siapa kalau pengemis tuh kalau mau ngemis? Orang kaya. Kita makhluk, jangan ngemis sama makhluk. Kita makhluk, ngemisnya sama pencipta makhluk. Tangisi Allah kalau hidup kita banyak problem. Malamnya melek, tangisi Allah, agar supaya jiwa kita tak terombang-ambing oleh keadaan. Karena Allah yang bisa segalanya. Sadari, sehingga konsep hidup orang bertauhid 3 pertanyaan. Dari mana berasal? Untuk apa dia hadir? Kemana dia pergi? Kenapa ini membuat bahagia 3 komponen pertanyaan ini? Kalau kita sadar, kita ini asalnya dari Allah. Ibu bapak kita cuman sebab doang, media Tuhan ngadain kita. Karena asalnya udah Tuhan, Adam. Itu langsung Tuhan. Kayak perusahaan aja. Kalau pertama mau kita bikin pupuk, ya kita yang pertama kali bikin. Begitu, lama-lama anak buah, Mas Pri begitu enggak? Iya, jadi kita cuma ngatur-ngatur aja. Formulanya dari kita. Adam, Tuhan yang cipta langsung. Proses selanjutnya normal. Begitu. Inilah yang namanya manusia. Hakikat kita dari Allah. Kalau kita sadar, asal kita dari Allah. Kesadaran ini yang membuat kita hidup di dunia tidak sombong. Orang kita dari Allah, bukan dari diri sendiri. Sadar kita makhluk yang lemah. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Pikirin, dari mana kau berasal? Bukankah kita asalnya dari setetes air hina yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada sulbi dan taraib? Ini semuanya. Maka kalau kita orang hina, tak boleh sombong kita di dunia ini. Mau ngapain? Kita nggak mau kenal Allah, nggak mau dekat sama Allah. Tidak pantas. Yang kita adalah makhluk rendahan, hidup di muka bumi sombong. Tidak pantas. Ketiga, kemana kita kembali? Kepada Allah. Karena kita bakal balik sama Allah. Apa yang kita bakal senengin Tuhan ketika kita balik sama Tuhan? Sehingga di dunia tidak mau bermain-main yang kurang berfaedah.
Tidak ada ceritanya orang sukses yang di dunianya main-main. Tidak ada. Semuanya mengerti memanage waktu. Waktu tidak lebih dari 3. Masa lalu, masa mendatang, dan masa kini. Nah, untuk apa kita hadir di jagat raya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah cipta kita melainkan untuk mengabdi kepada Allah dalam seterata kita hidup. Pahami ini. Kita itu mengabdi sama Allah untuk menjadi kita orang baik sama Allah. Maka bila ada orang tidak baik, itu urusan dia sama Allah. Kita nggak usah pikirin kita aja, biar terus baik sama Allah. Ini yang paling pokok dalam hidup. Tentukan tujuan hidup kita sekarang. Harus dirancang ulang biar kita benar. Kalau udah paham ini saudara, hidup yang paling bahagia adalah hidup orang yang mancing. Nah, saya begitu paling gampang. Hidup yang paling bahagia adalah hidup orang yang mancing. Karena orang yang mancing itu mengerti minallah billah ilallah. Saya cinta sama orang yang tukang mancing, demen. Karena dia kita jadikan guru buat kita. Orang yang mancing, macam-macam. Ada yang di Green Lake mancingnya, ada yang Rawa Cipondo, ada yang mancingnya di Perigi Lama, ada yang di Teluk Naga, ada yang di Parung, ada yang di Pamulang, Tanjung Pasir. Pokoknya itu saya tahu karena anak-anak majlis ini demennya mancing. Dia tahu kalau saya itu demen sama orang yang mancing, walaupun saya nggak bisa mancing. Tapi sama orang mancing saya demen. Karena dia mengerti hakikat hidup. Orang yang mancing itu orang yang mengerti hakikat hidup. Ini yang paling pokok. Orang mancing tuh punya tujuan. Pengen dapat ikan. Dapat ikan namanya tujuan. Tujuan mancing. Biar dapat ikan. Itu orang mancing. Untuk mencapai tujuan itu, maka dia tidak bisa untuk tidur. Dia kudu berangkat ke Tanjung Pasir. Berangkat nggak? Berangkat. Berangkat dia ke Tanjung Pasir. Nggak berangkat doang. Kudu bawa joran. Tahu joran nggak? Walesan. Joran. Hah? Alat pancing. Enggak asal alat pancing, karena ada tipe-tipenya banyak, termasuk umpannya. Enggak bisa pelet biasa, kudu keju craft, keju campur singkong, telur, susu. Itu sih buat yang mancingnya. Itu begitu. Maka orang yang paling bahagia hidup orang yang mancing, karena mengerti hakikat kehidupan. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Sesungguhnya jalan menuju kebahagiaan sampai kepada hadrat Allah Jalla Jalaluh. Ada 3. Syariat, tarekat, hakikat. Dan 3-tiganya diamalin oleh orang mancing. Ada orang pengen dapat ikan, tidur mulu di rumah, tapi pengen dapat ikan.
Orang apa namanya? Hah? Orang apa? Menghayal. Iya. Di rumah aja pengen dapet ikan. Orang apa namanya? Hah? Hah? Malas. Orang malas. Orang malas. Orang malas masih dapat karena dia kerjaannya malas. Iya. Masih dapat. Iya. Orang apa namanya? Iya. Menghayal kelas berat itu sama dengan orang apa? Hah? Iya, ngelamun tuh sama dengan orang apa? Iya, menghayal, melamun sama dengan orang yang kerjaannya menghayal melamun tuh orang apa namanya? Hah? Orang apa, Bu? Tuh orang stres namanya. Orang apa? Stres. Orang stres itu orang apa? Orang gila. Orang apa? Orang gila. Kenapa gila? Hah? Kenapa gila? Hah? Pengen dapat, tidak kerja. Pengen dapat, tidak usaha. Namanya orang gila. Orang gila. Yang berangkat saja ke Tanjung Pasir, berangkat nih ke Tanjung Pasir, kagak bawa joran. Orang apa namanya? Orang apa? Hah? Orang stres. Stresnya di mana? Oh, enggak bawa joran. Yang mancing aja dengan persiapan yang matang, dia bawa joran, dia pergi, belum tentu dapat. Tapi dia yakin ini adalah pintu menuju bahagia, menuju dapat ikan, kudu dilakonin. Tuh begitu. Ini namanya mengerti fahuwa minallah billah ilallah. Nih begitu. Ada orang pengen masuk surga. Begitu. Surga tuh namanya ikan. Saya sederhanakan. Surga tuh namanya ikan. Ada orang pengen masuk surga, KTP-nya Islam, sholat kagak, ngaji kagak. Orang apa namanya? Gila tuh orang. Orang gila namanya. Begitu. Orang gila ngandelin KTP Islam yang bakal kalau mati ditukar di kelurahan untuk tanah pekuburan, nggak dibawa ke alam kubur, tapi pengen masuk surga. Ibadah enggak, ngaji enggak, pengen masuk surga, ngimpi. Dia malas. Kebahagiaan semu bagi yang malas. Kaya-kaya bahagia kagak, malas. Orang yang berangkat ke Tanjung Pasir berangkat, tapi kagak bawa joran. Berangkat, enggak bawa umpan, joran bawa, dapet ikan enggak? Kenapa enggak dapet? Orang yang ibadah saja enggak mau ngaji, belajar bagaimana cara dia ibadah yang benar kepada Allah, kagak bakal nyampe ke surga. Kagak bakal. Itu kata orang mancing, bukan kata saya. Orang mancing. Mana bisa Anda dapat ikan biar Anda berangkat kalau Anda tidak ada persiapan yang matang? Bukan berangkat doang, namanya nekat. Anda nggak bawa joran, Anda nggak bawa umpan. Bawa umpan, apa namanya? Ngaji, ibadah.
Itu namanya umpan dan joran. Kudu ibadah, kudu ngaji. Nggak bisa nunggang-nungging, nunduk-nunduk, tanpa tahu rukun sholat apa, fardu wudu apa, bagaimana cara hidup yang benar. Nggak bisa kita main bagi-bagi aja. Zakat tuh aturannya bagaimana. Nggak bisa main yang penting umpan, sandal cepit juga jadi. Nggak bisa. Ada aturan. Ada aturan. Namanya torekat. Nggak cukup dengan syariat. Kudu dilapisi dengan torekat agar supaya nyampe pada hakikat kehidupan. Supaya nyampe ke surga. Supaya bisa wusul sama Allah. Supaya kita hidup ini bahagia, kita harus tata kelola waktu yang ada. Ini modal. Namanya pancing dan umpan. Modal dari Allah supaya dapetin tuh ikan, dikasih modal waktu. Tidak ada yang dibedakan oleh Allah. Siapapun dia di dunia ini, orang kaya, orang miskin, kiai, santri, pejabat, rakyat, 24 jam modalnya. Apa itu 24 jam? Itulah umur. Umur. Itu modal kita hidup. Pandai-pandai kelola umur. Sama kayak baterai gitu ya. Oh, sama kayak baterai. Itu umur. Hidup tidak perlu 2-3 kali. Sekali hidup asal dijalani dengan benar cukup. Lihat para nabi. Lihat Imam Syafi'i umurnya 54 tahun mati. Hebat. Imam Ghazali berapa sih? Lahir 450, meninggal 55. Berapa tuh kira-kira 505? 450. 45, 50. 50-an lah. 55. Mati. Tapi hebat. Umar bin Khattab berapa sih umurnya? Abu Bakar berapa sih? Sayyidina Utsman? Nggak ada. Nggak perlu. Umur panjang-panjang nggak perlu. Tapi konten isi perlu. Konten isi. Daripada umur itu. Manfaatkan hidup ini. Kita harus mengerti tujuan hidup kita apa. Orang yang tidak memiliki tujuan hidup, enggak jelas hidupnya. Saya mengalir aja. Kalau mengalir aja, itu namanya Anda enggak punya tujuan. Lihat, yang mengalir di kali, enggak ada tujuan. Nabrak batu, nabrak ini, hancur. Harus punya tujuan. Hidup yang tidak ada tujuan seperti perahu, tidak ada nahkoda. Tidak ada supir, nggak ada tujuan. Maka orang yang bertauhid, sandaran hidupnya, perlindungannya, urusan dunia, urusan akhirat, Allah. Jangan jauh-jauh dengan Allah. Setiap gembok yang dia hadapi ada kuncinya. Yakini gembok itu asalnya dari Allah. Kuncinya dari Allah. Setiap problem hidup yang dia temui, yakini asalnya dari Allah. Karena kita makhluk, maka solusinya ada di Allah. Datangin kiai untuk apa? Minta petunjuk bagaimana cara solusi yang benar. Bukan untuk nyembah kiai, minta arahan, minta diberikan bantuan solusi dalam menyelesaikan problem yang ada. Tidak karena nyembah dia, karena tidak menuhankan kiai, tapi minta petunjuk yang banyak pengetahuan bagaimana cara kita bisa mengurai problem ini dan Allah berikan petunjuk jalan solusinya. Ini hidup. Nggak bisa kalau kita nggak begini. Kita harus paham dari mana kita berasal, kemana kita kembali, dan untuk apa kita di dunia. Tentukan tujuan hidup kita dari sekarang. Jangan pikirin waktu kita yang udah berlalu, capek, kita tangisi juga udah nggak bisa balik. Jangan, dari sekarang
Kita harus tentukan. Hidup itu indah kalau dekat dengan Allah. Hidup itu mulia kalau dekat dengan Allah. Hidup itu enak kalau dekat dengan Allah. Maka tujuan hidupnya orang yang belajar tauhid, lingkarannya minallah billah ilallah. Dari Allah kita berasal. Dalam setiap perjalanan hidup kita tidak boleh jauh meminta petunjuk kepada Allah, karena kita bakal kembali kepada Allah. Karena itu kita di jagat raya ini untuk mengenal Allah. Dan hidup akan bahagia kalau kita kenal pencipta kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenali dirinya, dia kenali Tuhannya. Dirinya tak berdaya, punya Tuhan yang hebat. Jangan merasa pesimis hidup, tangisi Allah. Bangkit kita. Corona bikin terpuruk, kagak. Yang bikin terpuruk pikiran negatif kita menjadi parasit mengganggu kita. Seakan-akan corona lebih hebat dari Tuhan. Buang. Kita ada Allah, dia makhluk. Orang ini mengganggu kita. Buang. Nggak ada orang mengganggu kita. Pikiran negatif. Buang. Biar hidup kita bahagia. Penyakit mengganggu kita. Enggak, kita yang piara. Demen banget. Tiap hari aja ngecek mulu. Gula berapa ya? Tiap hari. Yang dicek mau Quran, seain apa seberapa, tiap hari itu dicek. Yang kayak begitu dicek, makin takut. Jangan dibiasakan. Yang kayak begitu. Kalau kita sakit baru, ada apa ini? Begitu. Maka dirubah tuh. Ada pejabat tuh merubah. Jangan rumah sakit, rumah sehat. Kata Pak Anies. Begitu. Ini orang bakal sehat kemarin. Begitu. Jangan bakal sakit. Masuk jadi sakit. Masuk kudu jadi sehat. Begitu. Begitu. Bahasa Arab aja mustasfa. Iya. Iya. Tempat pengobatan. Iya. Tempat pengobatan. Begitu. Bukan tempat kesakitan. Begitu. Jadi biar kita berobat. Begitu. Tuh kayak begitu saudara. Agar supaya kita bagus, jadi positive thinking, rumah sehat. Jadi positif. Oh, kita bakal sehat. Begitu. Rumah sakit. Wah, bakal sakit nih. Yang dulu sakit, yang ini sakit, sakit. Sakit semuanya. Dicek, bapak jantungnya bermasalah. Bapak ini begini. Aduh repot. Begitu. Sampai dinasihatin sama dokternya. Bapak jangan makan ikan. Termasuk daging-dagingan, kambing, ayam, sapi. Jangan. Bapak, nggak usah. Jangan naik motor, mobil. Bapak jangan. Jadi apa? Sebetulnya penyakit saya apa? Ente kagak punya duit. Begitu kata dokter. Ini dokter apa dukun ini tahu ini. Begitu. Jalan kaki aja makan singkong aja dah. Begitu saudara. Iya. Hidup kita ini harus paham. Ada torekat, syariat, hakikat. Tentukan dari sekarang tujuan hidup kita. Mau kemana kita? Biar kita enggak ngoyo dalam hidup. Biar kita enggak stres dalam hidup. Biasa. Cuek. Itu hidup. Jangan kita banyak dibebani pikiran kita. Isi dengan Allah. 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 Tapi saya masih sulit. Dekati Rasulullah. Dia pintu menuju Allah. Banyak baca salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini pintu untuk menuju Allah, mengurai problem kehidupan kita. Beneran. Dekati Allah. Sebagai bentuk kesadaran kita, kita buntu sama Tuhan.
lewat pintu Rasulullah. Kata Imam Busiri, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Dia Rasulullah adalah kekasih Allah yang diharapkan pertolongannya, yang bisa nolongin kita dalam problem yang melilit ini. Pintunya menuju Allah Rasul. Jangan jauh-jauh dengan Nabi Muhammad, supaya kita mengerti kita ini asalnya dari Allah, bakal balik sama Allah. Karena itu hari-hari kita sebetulnya banyak kasih sayang Allah, banyaklah berterima kasih kepada Allah. Buang parasit, buang yang mengganggu kita, pikiran-pikiran negatif. Kita sukses, kita bahagia, kita ini, kita perlu. Kalau kita bingung, tiap hari tulis di handphonenya, saya punya Tuhan, saya bakal bahagia. Begitu, tiap hari itu tulis, biar enggak mengganggu kita. Saya punya Allah, saya pasti bahagia. Ini namanya motivasi hidup. Dari mana itu? Belajar tauhid yang benar. Sebab tauhid adalah salah satu pintu kekuatan keimanan muslim yang sulit ditandingi. Ini yang paling penting. Sehingga orang yang belajar tauhid, dia mau tunduk sama Allah, hidupnya indah. Ajak bicara diri kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik. Kau kudu balik sama Allah, radiyatan mardiyah, sehingga kau dapat fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadilah kau hamba Allah, nanti bisa masuk surganya Allah. Kalau kita menjadi hamba Allah, bagaimana itu hamba Allah? Mengerti tugas-tugas dirinya, tidak banyak menuntut Tuhan, tapi menuntut dirinya untuk akrab dengan Tuhan, menuntut dirinya untuk makin dekat dengan Allah. Tidak elok orang yang mengaku bertauhid tidak mau ibadah, tidak mau ngaji, tidak mau beribadah, tidak mau berbuat baik. Contoh orang mancing, punya tujuan, nggak boleh tidur-tiduran, kudu berangkat ke Tanjung Pasir. Nggak boleh berangkat doang, kudu bawa joran. Nggak boleh bawa joran doang, kudu ada umpannya. Nggak boleh sembarang umpan, kudu ada cara yang baik. Itu namanya torekat, supaya nyampe ke hakikat. Inilah hidup. Sehingga sesungguhnya jalan menuju bahagia dengan kita mengerti dan mempelajari ilmu tauhid. Dan ini kenapa tauhid menjadi landasan utama, supaya muslim hidupnya bahagia, supaya muslim sukses, supaya muslim itu senang, tidak mengenal stres dalam hidupnya. Sebab ada Allah, Allah, Allah. Ini saja, jangan banyak-banyak ngaji kita. Mudah-mudahan semua kita diberikan tauhid yang benar, keyakinan yang benar, sehingga kita memiliki tujuan hidup yang benar, sehingga hidup kita benar-benar bermanfaat, hidup kita benar-benar berarti, bermakna di dunia dan berarti di akhirat. Hidup kita bahagia semuanya, hidup kita sehat semuanya, sehat zahir, sehat batin, sehat usaha, sehat kantongnya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Segini daripada ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Allah a'lam. Baik. Kalau torekat seperti Taksabandia, atau yang lainnya itu bagian dari torekat atau seperti apa? Jadi torekat itu adalah jalan menuju kepada Allah. Dan torekat itu banyak. Yang representatif lebih dari 45 torekat.
Yang tertinggi tarekat itu adalah taklim wa ta'allum, ngaji. Itu tarekat tertingginya tarekat untuk menuju bahagia. Di bawah ini baca Al-Quran. Di bawah ini. Nomor 2, walaupun seain tiap hari. Setiap hari 1 ain. Lagi semangat lebih. Tapi jangan sampai salah. Hari ini sejud, saya punya saldo, besok pre. Namanya salah. Tidak bertorekat gitu. Punya saldo. Iya, buat besok. Enggak ada. Tiap hari baca Quran minimal 1 ain. 1 halaman dah. Begitu. Tiap hari. Jam berapa? Tentukan oleh kita jam berapa tuh baca Quran. Kalau yang hadir belum bisa baca Quran, baca kulhu. Kulhu aja. Berapa sehari? 100, 200, 300. Tentukan dari sekarang. Kalau Al-Quran masih belum bisa kata kita, kulhu aja. Sebagai kita baca Quran. Ketiga, baca solawat. Minimal habis solat 100 kali. Sallallahu Muhammad. Syukur-syukur sehari semalam jangan kurang 3100. 3100 itu tengah jam. Kalau segi duduk, di kredit aja sambil nonton TV. Sallallahu nonton TV. Jadi sehari semalam 3100. Sallallahu alaihi. Di luar ini ada namanya tarekat macam-macam, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, Idrisiyah, Satariyah, Khalidiyah, Samaniyah, dan macam-macam. Ini apa ini? Ini adalah jalan tercepat menuju kepada Allah. Tapi untuk masuk tarekat itu ada aturan. Ada aturan. Yang pertama, kudu punya Syekhul Mursyid. Syekhul Mursyid, guru yang membimbing untuk menuju usul kepada Allah. Syekhul Mursyid ada kriterianya. Jangan sampai ketemu mursyid gadungan. Ada kriterianya. Kalau sudah kita ketemu Syekhul Mursyid, maka kita kayak bayi. Syekhul Mursyid kayak ibu. Kita nggak punya pilihan. Apa yang diatur, kita ikuti. Tak boleh ngelawan, tak boleh apa saja. Apa yang dia suruh, jalani. Syekhul Mursyid ada kriterianya untuk menjadi Syekhul Mursyid. Minimal 3. Begitu kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub. Yang pertama, aliman biahkamiddin. Kudu dia alim tentang hukum agama. Hukum apa aja dia bisa, sehingga kesulitan yang muncul pada muridnya dia bisa selesaikan. Kudu alim. Kalau nggak alim, nggak bisa jadi Syekhul Mursyid. 2, arifan bi ahwalil qulub. Dia kudu tahu tentang seluk-beluk hati. Mencengnya hati murid dia tahu. Begitu. Ini orang demen banget sama bini, nggak bisa sampai sama Allah karena dia cinta banget sama bini. Kata Syekhul Mursyid, maka Syekhul Mursyid bakal bilang, Anda cerai bini Anda. Maka kita kudu nurut, cerai. Udah dicerai, dikawinin sama dia. Ini namanya mursyid gadungan. Dia minta cerai, dia begitu. Mursyid gadungan, begitu. Yang ada yang begitu, ada begitu. Ada ya? Oh ada. Yang mana? Ketiga, raufan bil mu'minin. Dia harus memiliki dasar cinta kasih. Sama tukang mabok dia demen. Sama tukang mabok demen apa? Jangan sampai dia mati sebelum bertobat ya Rabb. Siang dia doain. Itu begitu. Itu namanya Syekhul Mursyid. Barulah dia kalau ketemu begitu tuh namanya masuk tarekat dia. Dia harus ngerti Syekhul Mursyid. Begitu. Nggak bisa Syekhul Mursyid kalau tidak memiliki ini. Itu begitu. Ini syarat utama. Kalau enggak nanti mursyid gadungan. Begitu.
Mursi gadungan. Dan tarekat itu akan diajarkan zikir-zikir tertentu, la ilaha illallah, sebagai modal untuk dia bisa dekat sama Allah. Itu tarekat, dan itu kudu dijalanin. Begitu dijalani, itu namanya disebut tarekat. Bagi kita yang awam, tarekat ini banyak. Bapak dagang aja yang benar, jangan nipu, jangan ini, niatkan yang lurus. Itu juga tarekat. Tarekat mau banyak, ngaji yang benar, itu juga tarekat. Tarekat kata Buya Dimyati Pandeglang tuh, tarekat aing ngaos, tarekat saya ngaji aja. Mualim Syabiadami, tarekat yang mualim, tarekat saya ngaji, ta'lim wa ta'allum. Maka diterangkan dalam kitab Bidil Adkiya, wa likulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min dawasila kajulusihi bainal anami murabbiya wa kasratil awradi kasawmis salat wa khidmatin linnasi wal hamil hatab tasadduqin tamawil mutamawilah bimuhassalin mutamawilah. Sesungguhnya bagi tiap wali-wali Allah punya tarekat tersendiri untuk bisa usul kepada Allah. Ada yang tarekatnya taklim, ada yang tarekatnya zikir, sholat tiap hari paling dikit 300 rakaat, enggak pernah tinggal. Ada yang tarekatnya baca Quran. Kalau tarekat baca Quran ada 3 tarekat, 3 hari hatam, seminggu hatam, sebulan hatam. Di luar ini bukan tarekat, namanya simpatisan. Iya, makanya kita sehari sa'ain tuh simpatisan aja. Iya, simpatisan. Orang sa'ain sehari. Iya, kelasnya kita. Iya, simpatisan masih bagus. Iya, gitulah kurang lebih. Teri juga masih kelas dah. Begitu. Maka oleh karena itu, tarekat yang tinggi sholawat. Dan sholawat yang tertinggi sejagat raya tidak lagi dalailul khairat. Dalailul khairat tertinggi sejagat raya. Imam Muntazuli, kalau kita mengenal di Jawa Timur, di Jember ada Habib Soleh Tanggul, itu baca dalail sehari semalam 5 kali hatam, sebuku 5 kali. Gurunya beliau Habib Abu Bakar Gresik di Masjid Gresik, tidak jauh daripada Maulana Menik Ibrahim, 5 kali sehari semalam. Pengarang Simtud Durar 10 kali sebuku. Kalau kita membacaan sehari dibikin 10 kali, dikredit 2 lembar, ya masih latihan. Iya. Simpatisan. Ini adalah jalan-jalan biar kita bahagia. Biasalah saya sama teman-teman majelis tuh habis sholat 100 sallallahu alaihi wasallam. Di luar ini 3.100 sallallahu alaihi wasallam. Bentar, jangan tinggal. Kalau bapak dan ibu nggak tinggal, Allah kasih kesuburan. Beneran. Karena yang bikin kaya Allah. Udah tangis ya Allah. Dagang laris, pupuk lakun, mau mas beri pupuk, insya Allah tambah maju dah, mau banyak. Yang penting baca sholawat, begitu sholawat, gitu. Pot juga, pot bagus, pot Karisma Jaya, begitu. Maju. Oh iya, berkah 5.000 bagus. Itu begitu. 5.000 bagus. Jangan tinggal supaya kita ini hidup bahagia. Sebab saya orang yang tidak pengen teman-teman majelis hidupnya susah. Saya nggak pengen. Begitu, nggak pengen. Makanya aurat-aurat kaum salihin kami bagi. Kalau ada yang kelihatannya susah, berarti zikirnya kendor nih. Bisa aja malamnya ngorok, bisa jadi kurang mau zikir dia, kurang mau zikir dia. Udah kelihatan, jangan nggak mau. Kita nggak ada cara. Siapa kita? Hamba yang lemah, gantungan sama orang mulia Rasulullah. Insyaallah berkah. Allah a'lam. Baik. Waalaikumsalam.
Iya baik. Jadi kalau mau minum langsung dari termos. Nggak usah pakai gelas. Benar apa salah? Hah? Benar apa salah? Salah. Jadi yang benar minum dari mana? Saya contohin. Ini yakin air ini dari termos. Tadinya panas. Enak kalau dari gelas. Begitu. Iya, begitu. Silakan saja. Kalau mau langsung ke Pak Jokowi silakan. Enggak apa-apa. Gitu. Kan presiden kita juga. Tapi kalau saudara nggak punya kenalan, susah. Oh, susah masuknya. Oh, yang nganterin tuh namanya tawas. Oh iya. Jadi tawasul tuh perlu apa enggak, Kak? Perlu. Begitu. Apa? Bukan minta sama dia. Mintanya sama Jokowi, dia mau suruh rekomendasi. Koneksi. Jembatan tuh perlu. Ya Allah, coba kalau saya nggak teriak tadi di WA. Ya Allah. Iya, jemput apa saya? Lah, orang di metro udah dari tengah lembaga jalan-jalan udah sejam. Saya muter saya Kampung Bulak, ditutup juga ada hajatan. Tapi kalau kayak begini nih kagak ada yang jemput, saya pulang aja, mau ngapain ini? Kagak jelas ini. Oh, ada tawasul. Jadi tawasul itu perlu apa kagak? Perlu katanya. Jadi saya ngikut teman-teman aja kan. Perlu. Wallahu a'lam. Baik. Oh, tidak mengurangi. Kita datang ke Jokowi lewat Bu Mega, nggak mengurangi penghormatan nama Jokowi. Justru lebih senang Jokowi kalau diantar sama Bu Mega. Beneran. Bisa makan-makan, ketawa-tawa, bisa dia. Emang begitu. Nggak ada. Orang yang mau langsung aja tuh orang songong. Siapa kita? Kagak ada yang nganterin, mau masuk aja. Ya Allah, Pak Haji Mansur juga udah si Arif. Haji Mansur udah si Arif. Ya Allah, saya kalau kagak ada taufik nih. Hidup itu perlu taufik. Saya ngajar nih, kalau nggak ada taufik nggak ngajar. Jadi perlu nggak sih tawasul? Oh perlu. Perlu apa sangat perlu? Oh iya baik. Wallahu a'lam. Ada tukang ojek tadi ya. Iya. Tawasul. Udah segini aja.